Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel. Oke Leo, ketemu lagi bersama Nova di sini. Kabar gembira, kita sudah kedatangan raket yang akan viral lagi Leo, dan ini keren banget ya. Gua sempat posting-posting di Instagram dan di story WA aku ya waktu raket ini launching ya. Sudah datang di Indonesia tapi belum didistribusikan ke toko kita. Tapi kita sudah tahu raketnya gitu. Kita bikin story di Instagram dan di WA, kita buka pre-order Leo. Dan setelah barang ini datang gua kaget banget. Ini baru pertama kali dalam sejarah penjualanku ya. Ini ngalahin Maxball Galantur dan Maxball Black Oven. Jadi raket ini belum nyampe toko, yang PO itu sudah hampir 100-an deh, hampir 100 orang. Jadi sekitar 70-80-an lah, segituan ya. Padahal cuma dalam waktu selang 3 hari. Ini cuma posting. Jadi aku belum konten, belum mereview raketnya, cuma posting doang. Itu yang PO sudah segituan deh. Apalagi kalau ini video yang tayang. Waduh, gak bisa kepikiran gua ya. Tapi jeleknya, kabar buruknya, stoknya sedikit banget di Indonesia. Stoknya dikit banget dan ya udah kita juga dapat sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bikin konten karena banyak yang request juga ya. Apa itu raketnya? Yes, raketnya adalah Maxball juga. Tetap Maxball ya. Maxball Superstar 10. Ini teman-teman ya. Maxball Superstar 10. Nah, ini warnanya putih, keren abis ya. Tuh. Oke, kalau di kamera nggak begitu kelihatan nyentrong karena kena cahaya teman-teman. Dia glossy warnanya, glossy. Oke, Maxball Superstar 10. Ini dibanderol sama Maxball, harganya adalah 649.000 dengan free senar MBS 66 ya. Gua nggak bisa berkata apa-apa karena memang kita diwajibkan untuk menjual harga segitu teman-teman ya. Ini ya, terus juga kemarin kita tester raket ini dengan MBS 66. Saya rasa agak kurang teman-teman ya. Jadi kemarin tuh yang PO tuh kita semua pakai Yonex BG6 Brilliant tuh teman-teman. Jadi akhirnya kita setelah kesepakatan juga teman-teman yang beli raket lagi ini bilang, Bang Nova nggak bisa kayak dibikin PO yang pakai Brilliant. Yaudah kita bikin paketnya pakai Yonex BG6 Brilliant. Jadi kenapa seperti itu? Karena gini Leo, ini raket kelas banget tuh ya, kelas banget dan nyaman banget dipakai, di swing-swingnya nyaman banget. Tapi itu senar bawaannya agak kurang ya. Aku nggak mau membohongi kalian, nggak mau membohongi netizenku ya. Ini netizen apa? Para subscriber kita yang sudah mendukungku dari nol sampai sekarang Leo. Hanya untuk promo produk, hanya untuk penjualan produk, hanya untuk bisa barangku laku Leo. Aku nggak mau seperti itu. Jadi kita bener-bener, ini raket kelas, jadi kita harus sandingin juga sama senar minimal yang bisa untuk bersanding sama raketnya, yaitu BG6 Brilliant. Karena BG6 Brilliant itu senarnya naik murah, tapi kualitasnya bagus Leo ya, kualitasnya bagus dan lumayan juga suara-suaranya, jadi lebih untuk di tester tuh lebih dapet lah untuk BG6 Brilliant tuh ya. Oke, kalau mau upgrade silahkan, tapi untuk bonus kita pakai BG6 Brilliant. Kita udah sepakat, terus juga teman-teman di netizen juga mintanya seperti itu, ya udah kita turuti, yes. Oke, kita sekarang review raketnya. Nih, 649 tuh kita sudah dapat ini ya, senar BG6 Brilliant. Jadi yang MBS 66 nya nggak apa-apa, gue simpan walaupun susah jualnya nggak masalah Leo. Itu urusan gua nanti. Yang penting kalian puas dulu ya. Oke, ini raketnya Superstar 10. Ini yang PO banyak banget Leo. Ini sudah ada, ini yang gua senar hari ini ada 4 nih. Ada 4 yang gua senar hari ini. Ini dia pakai Brilliant juga nih. Coba gua lihat ya. Ini si siapa nih? Amang Rano. Amang Rano di Jakarta pakai Brilliant 30 lbs. Tuh ya. Brilliant 30 lbs. Bentar kita tester langsung sekalian. 30 lbs Brilliant. Terus ini si Amang Pathul. Nah, Pathul di mana nih? Medan 1. Apa nih? Cikarang ya. Nih Brilliant juga 30 lbs. Rata-rata pakai Brilliant semua Leo. Terus siapa lagi nih? Ini di Shopee. Amang Bernard. Nah, ini pakai Brilliant juga 30 lbs ya nih. Nih. Keren Leo. Oke. Terus ada juga nih siapa lagi gua lupa teman-teman ya.
Amang Aldon di Riau ini pakai Kizuna berapa nih? Kizuna Z58 Z58 ya. Senar terkecil di dunia. Tarikan 28 nih. Oh, lebih pecah ini suaranya. Nih, tapi kita nggak berani tarik gede-gede teman-teman. Saya nggak berani tarik gede-gede karena memang Kizuna kan tipis sekali senarnya ya. Itu baru 4. Kita masih antri banyak teman-teman, tapi semoga aja selesai hari ini ya. Oke, dan sekarang kita ke fase reviewnya teman-teman. Kenapa sampai raket ini kok viral banget tuh gitu ya, di posting doang belum direview. Oke, sekarang kita ke end cap. End capnya seperti ini. Sederhana sebenarnya, sederhana, tidak mewah, tidak begal ya. Max Ball kayak gini doang, ini plastik biasa doang leo gini. Terus ini ada handle-nya G5. Tapi keren, ini pendek tapi keren. Pendek keren leo ya. Jadi nih. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Nih, terus ada barcode-nya. Nah, kunnya pun sederhana, tidak seperti yang kayak Yonex yang seri-seri high end-nya yang ada EB cap, ada yang kayak lini kemarin yang gue bilang itu yang A-Export itu. Di sini dia kun sederhana, tapi keren. Ini warnanya keren. Jadi warna oranye menyala teman-teman, oranye menyala. Nah, ini kalau kena cahaya menyala dia oranye-nya ya. Ada bendera Korea. Terus shape-nya nggak begitu tebal, nggak begitu tipis ya. Sederhana banget. Jadi raket ini gua julukin silent is gold. Jadi tidak banyak kata-kata yang muncul di sini teman-teman. Cuma sekedar spesifikasi terus desain. Sudah, gitu aja. Tapi mewah, terlihatnya mewah banget. Dia memakai bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang biasa sederhana banget. Terus ditampilkan di raket ini jadi terlihat mewah sekali dan dipakai juga nyaman gitu loh ya. Dengan spesifikasi yang mereka pakai, dengan frame yang mereka pakai. Ini pertama kali gue liat frame kayak gini, nanti gue jelasin di bagian frame ya. Pertama kali ya, ini keren abis. Tapi tidak banyak kata-kata di sini teman-teman. Dia cuma raketnya banyak promosinya, USB, TV Nano, dan macam-macam, isometrik, dan macam-macam tuh banyak teman-teman teknologinya. Rotation generator system, di sini banyak biasanya gitu raket. Tapi ini no promo. Dia tidak mau nulis apa-apa di sini teman-teman. Jadi seperti ini raket gua nih. Kalian nilai sendiri nih kayak gimana. Mungkin kayak gitu ya kesannya mereka, tapi keren abis. Jadi gue berpendapat ini keren abis nih. Superstar 10. Ke bagian sini, oke, untuk desain ini sederhana banget teman-teman desainnya. Tapi untuk build quality, finishingnya angka 10 teman-teman, keren abis. Ini keren abis untuk finishingnya. Tapi untuk desain sederhana. Nah, ini sesuatu yang sederhana dibikin mewah teman-teman tuh. Ini desainnya kayak gini, oke. Terus di sini ada spesifikasinya. Beratnya sini 3U teman-teman, 3U, jadi sekitar 85 sampai 90 gram. Tapi jangan khawatir, raket ini even balance. Jadi kalau sama Max Ball Galantour ya, ataupun Li-Ning Turbo Charge yang sudah gue review, lebih berat itu. Walaupun mereka 4U lebih berat itu karena balance mereka di atas 300. Ini cuma balance-nya di 283 sampai 285, 287. Paling besar yang aku timbang dari 100 raket 287 teman-teman. Untuk balance-nya ya, yang ada yang 285, ada yang 286, 287, pokoknya paling besar 287, paling kecil 283. Ya balance pointnya. Oke, flexnya di sini dia shape-nya di sini stiff ya, stiff. Ya harus stiff leo. Jadi kalau fleksibel nanti patah ya. Sayang raket 43 lbs patah di bagian sini rugi ya. Jadi frame kuat, sini juga harus kuat. Jadi harus stiff juga ya. Flexnya stiff, setuju banget gua kalau harus bikin stiff. Terus tensionnya 43 lbs. Ini ya sama seperti Max Ball Galantour yang 43 lbs teman-teman, yang dulu pernah viral juga. Tapi tidak seviral raket ini nih, karena Galantour gua review baru naik. Kalau ini gua belum review dia udah naik gitu loh Leo ya. Jadi lebih berkesan ini kalau gua rasa. Nah, tuh. Oke, terus di sini ada kode registrasi, kode produksi IV32023 Superstar 10, Design and Engineered in Korea registrasi sudah. Tidak ada kata-kata lain. Cuma itu aja. Jadi dia seperti menyerahkan kita yang menilai nih raketnya seperti apa gitu Leo ya. Jadi seperti silent is gold nih ya. Even balance, jadi nggak berat Leo, nggak berat. Nah, ini kabar baiknya ya, yang gua mencoba raket ini ya, mencoba kecil-kecilan, belum dipakai untuk main beneran Leo, karena gua main hari Jumat. Gua cuma sekedar tester apa nih, kecil-kecilan, pemanasan kecil-kecilan. Oke, feel-nya Leo, feel-nya yang didapat raket ini, maaf ya, ini seperti Yonex R-Saber 11 Pro teman-teman. Tapi powernya lebih dapat yang ini. Dia powernya seperti Li-Ning Hip Host berapa ya, Li-Ning Hip Host yang kotak frame-nya Leo, itu seperti gitu Leo. Raket ini nih ya. Jadi gitu. Kan sekarang lagi langka nih R-Saber 11 Pro ini
Gua tanya-tanya Yonex juga mungkin paling cepet itu Agustus baru ready lagi di Indonesia. 11 Pro, 11 Flash, 11 Tour tuh baru cepet ada lagi Agustus Leo. Kalau nggak telat, katanya pihak Yonex-nya, kalau telat ya nggak tahu lagi. Jadi di tengah-tengah kekosongan itu Maxball mengisi Leo. Ini Leo mengisi dengan spek yang seperti itu. Ini kurang lebih speknya sama kayak 11 Pro teman-teman, sama. Cuma mungkin Yonex kan lebih detail dalam membuatnya, lebih bahan-bahan yang dipakai juga mahal-mahal. Ini dia bikin sederhana, tapi nyaman kalau dipakai teman-teman, nyaman. Nih, yang masuk stoknya juga nggak banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah pakai ini tidak cocok gitu ya, barangnya masih mulus, ya bisa kalian retur ke kita, bisa dikembaliin. Gua jualin ke yang lain aja gitu teman-teman. Karena bagi gua raket ini bagus gitu loh ya, masih bisa lah gua jualnya walaupun kalian retur, balikin aja selama kondisinya masih sama seperti semula. Gua ngirim mulus ya, kalian ngirimnya juga mulus. Cuma nanti kalian ya wajar ya ganti senar, karena senar tidak mungkin gua jual lagi kalau sudah dipasang gitu. Ganti senar sama ongkos kirimnya. Gitu teman-teman ya. Nih, kalau kalian nggak cocok dengan raketnya bisa diretur ke gua lagi. Tuh. Enak kan kayak gitu? Udah enak tuh. Oke, kita ke bagian T-join ya. T-joinnya gini. Nah, ini yang menarik teman-teman, T-joinnya ini dia bentuknya, aduh, kena cahaya, nanti gua rekam saja. Ini dia bentuk kotak, ngebox prim. Nah, harusnya sini dibikin Maxball tulisannya box prim, power control gitu ya teman-teman. Ini sini nggak ada, jadi nggak ada tulisan, cuma sini tulisannya kotak. Nah, ini kotak, nggak ada tulisan, pokoknya Maxball, logo Maxball, terus primnya kotak, isometrics, dan ini lebih lebar daripada raket-raket isometrik lainnya teman-teman. Ini lebih lebar. Gua udah coba diameternya, ini agak lebih lebar sedikit dari raket-raket yang isometrik lainnya gitu. Ini lebih lebar sedikit, mungkin sekitar 2-3 mm gitu teman-teman, lebih lebar diameternya ya. Ini warnanya putih juga sama, ini putih dengan desainnya gini. Ini printing stikernya ini sederhana teman-teman. Ini padahal cuma bahan foil doang, tapi dibuat bagus sama mereka dan dibuat kokoh. Jarang-jarang loh teman-teman bahan foil, stiker foil kayak gini nih dibuat printing terus dibuat raket bisa sekokoh ini nih, jarang-jarang. Nih memang ditanya harus mulus teman-teman, harus mulus. Kalau stiker foil itu nggak mulus ya, struktur raketnya itu dia bergelembung gitu ya stiker foil. Tapi ini nggak ada sama sekali teman-teman. Ya itu gue yang lihat ya sih nggak ada sih. Nah, biasanya ini stiker foilnya buat apa sih? Buat ini. Jadi kalau kena cahaya dia mengkilat-kilat teman-teman. Nah, mengkilat-kilat. Keren tuh habis. Oke, keren ya. Isometrik, gue juga sampai awal-awal yakin nih 43 lbs isometrik, tapi terakhir 35 tadi malam narik itu nggak berubah primnya deh, kayak Galantur, keren. Ya. Ini box prim. Jadi seperti Li-Ning Keep Host, ngebox dia primnya ya. Kalian yang sudah pernah tahu Li-Ning Keep Host itu yang primnya box ya kayak gini nih. Ngebox gini dia. Cuma kalau Keep Host kan aerodinamisnya sampai bawah. Ini enggak, aerodinamisnya lucu. Nah, lucu. Jadi kan gini. Aduh, putih Leo. Ini kan ngebox Mas. Ini ngebox masih Leo. Ini kan pakai grommet U, terus ini ngebox. Nah, ngebox. Di sini dia cembung masuk ke dalam. Cekung ya, bukan cembung, masuk ke dalam. Tapi di sini nongol lagi. Di sini nongol lagi. Nah, ini. Ya, sini. Aneh kan? Harusnya sih kan masuk ke dalam juga. Nah, setelah gua teliti kenapa dibuat seperti itu? Agar ini tahan raketnya Leo. Karena kalau 43 lbs kalau gini pakai kita cekung ke dalam, wah bisa-bisa ambles tuh ya. Tapi ini dia dibikin cembung, agak cembung, tapi yang bagian frame-nya masuk ke dalam Leo. Tapi yang ini agak mencembung gitu, dibuat ngebox gitu biar untuk ketahanan. Jadi dia bikin struktur seperti ini nggak sekedar struktur teman-teman, ini struktur bener-bener diperhatikan untuk kekuatan raketnya nih ya. Makanya gua bingung kok isometrik bisa 43 lbs gitu loh. Ternyata struktur di sini beda. Jadi dari sini, dari frame sini sampai ke sini ini ngebox dan naik cembung, tapi dia nggak menjorok ke atas banget teman-teman. Jadi bener-bener dibuat padat. Nah, kepalanya dibuat padat. Oke, nih nanti gua foto lah teman-teman ya. Tapi di sini nanti isometrik. Nah, sini masuk ke dalam. Sini masuk ke dalam. Lucu kan? Lucu ya? Aneh ya? Aneh. Ini prim pertama kali yang gua nemu kayak gini nih teman-teman. Oke. Sebenarnya dia sederhana Leo, sederhana. Ini dicat putih gitu dasarnya, mulus banget putihnya, terus dikasih stiker printing seperti ini, jadi keren raketnya, keren. Ini cuaca mendung banget sih, ini keren, ya, istimewa banget. Oke, tidak ada tulisan, nggak ada tulisan apa-apa di sini nih.
Motor harusnya box frame lah, box frame, power and control lah, macam-macam lah teknologi terus di sini. Tapi untuk Max Ball dia tidak menulis kata-kata apapun, no promosi. raket silent, raket pendiam. Jadi nggak ada promosi-promosi yang macam-macam, embel-embel kata-kata macam-macam teman-teman. Ya gitu doang raketnya. Tapi rame banget, tapi build quality-nya teman-teman ya ini di atas rata-rata 10 lah gua kasih nilai untuk build quality-nya. Kalau Yonex yang harga 2 jutaan ya, untuk build quality ya setara lah teman-teman untuk build quality ya. Kalau untuk desain dan macam-macam ini sederhana. Mizuno masih is the best kalau masalah desain, tapi ini sederhana tapi terlihat mewah. Nah, dengan memakai bahan-bahan yang sederhana dia terlihat mewah banget. Nih, gimana nggak laris lah kayak gini barangnya ya. Oke, terus dipakai ini bisa untuk power, bisa untuk kontrol teman-teman. Ya gurih lah kalau gue bilang. Biasanya kan raket even balance itu ya even balance gitu. Jadi kalau kita buat main power agak kurang di powernya, tapi ini masih dapat even balance tapi powernya dapat. Mungkin dari struktur frame-nya ya. Struktur frame-nya yang kayak gini. Keren pokoknya Leo. Nah, ada orang apa ini? Pokoknya gitu ya. Oke, review kita tentang raket Max Ball Superstar 10. Mungkin ini untuk sementara pengganti R11 ya. Play Tour atau Pro yang kalian mau, karena memang lagi langka. Di tokoku juga nggak punya, gua barangnya nggak ada sama sekali. Tanya pun gua katanya Januari ya. Ya mungkin ini rekomendasi kalau kalian yang suka even balance tapi masih dapat powernya. Kontrol dapat, power dapat. Biasanya even balance itu cenderung ke kontrol doang teman-teman. Kontrol doang. Power masih agak kurang biasanya gitu. Tapi ini semua dapat, power and kontrolnya dapat. Oke, warna putih, semua putih, grommotnya juga putih. Ah ya, grommotnya 72 teman-teman, 72 ya. Bukan 76. Kalau 76 agak berat dia, makanya dibikin 72 nih. Nah, nih, tuh. Keren ya. 72 grommot, tapi bentuk strukturnya lucu sini ya. Strukturnya lucu. Struktur atasnya lucu banget. Keren. Nah, tuh. Oke, gitu aja teman-teman review kita tentang raket Max Ball Superstar 10. Harganya dari Max Ball dibanderol 649.000. Menurut kalian murah, mahal, atau sedengan? Silahkan isi pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita sebagai penjual juga itu adalah kritik dan saran. Nanti kita masukkan ke Max Ball-nya teman-teman. Jadi pendapat teman-teman yang nonton video ini ataupun yang sudah subscribe channel NoPK Saputra yang isi di kolom komentar masalah harga kayak masalah spek kayak masalah apa, itu biasanya gue sampaikan langsung ke ownernya teman-teman. Jadi gitu, mau ke Yonex mau ke ini gue sampaikan, ini kurangnya gini Leo, ini kurang gini, bisa gini pasti gue sampaikan. Kalau mereka datang ke toko, salesnya ataupun bosnya CEO-nya kesini, ya gue sampaikan seperti itu teman-teman. Kadang via WA sih, kadang via WA, kadang juga kesini gue sampaikan secara langsung, lebih enak secara langsung begitu ya. Jadi jangan salah, komentar kalian sini nggak dibaca Bang Nova, nggak, gue baca teman-teman. Tapi kadang-kadang itu nggak semua gue balas gitu. Gue baca tapi nggak semua gue balas gitu. Itu kesan dan kritik itu penting untuk membangun sesuatu untuk lebih kokoh teman-teman. Itu kayak pondasi kita untuk kita maju ke depan, naik ke atas, gitu ya. Oke, terima kasih sudah sudah nonton video dari NoPK Saputra. Tunggu video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah sini. Dadah.